Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Sausan. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang section 4.3.3 teorema pada buku Introduction to Real Analysis ciptaan Robert G. Bartle. Yang mana section 4.3.3 teorema ini berbunyi, misalkan A, himpunan bagian dari bilangan real, dan misal F memetakan A menuju bilangan real, dan misal C elemen bilangan real menjadi titik klaster dari keduanya. A iris C, tak hingga dan A iris min tak hingga, C. Maka limit F untuk X mendekati C sama dengan L. Jika dan hanya jika limit F untuk X mendekati C dari arah kanan sama dengan L, sama dengan limit F untuk X mendekati C dari arah kiri. Perhatikan teorema ini. Ada pernyataan jika dan hanya jika yang menyebabkan kita dapat membuktikan teorema ini melalui dua cara, yaitu cara pertama menuju kedua dan cara kedua menuju pertama. Yang mana cara pertama menuju keduanya kita bergerak dari sini. C elemen A iris C, tak hingga dan A iris min tak hingga, C, maka limit F untuk X menuju C sama dengan L, sehingga limit F untuk X mendekati C dari arah kanan sama dengan L, sama dengan limit F untuk X mendekati C dari arah kiri. Nah, itu pernyataan dari 1 menuju 2-nya, pembuktian 1 menuju 2-nya. Pembuktian 2 menuju 1-nya yaitu kita balik. Jadi, limit F untuk X mendekati C sama dengan L, sehingga C elemen A iris C, tak hingga dan A iris min tak hingga, C. Nah, lalu mengikuti pembuktian dari definisi 4.1.4 sehingga A himpunan bagian R, C titik kumpul dari A, F memetakan A menuju R, L elemen R. Berdasarkan definisi 4.3.1 juga didapat bahwa A subset R, F memetakan A menuju R, C elemen R, C elemen A iris C, tak hingga dan X elemen A lebih besar dari C, dan C elemen A iris min tak hingga, C. Maka X elemen A, X lebih kecil dari C. L elemen R. Limit F untuk X mendekati C dari arah kanan sama dengan L. Jadi dari definisi tadi kita dapat dua kemungkinan. Yang pertama, terdapat epsilon lebih besar dari 0, ini tanda lebih besar. Terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen A, mutlak X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Karena mutlak X kurang C lebih kecil dari delta dan berdasarkan definisi 2.2.1, sehingga X kurang C lebih kecil dari delta, X kurang C lebih besar dari 0 jika dan hanya jika X lebih besar dari C dan C kurang X lebih kecil dari delta. X kurang C lebih kecil dari 0 jika dan hanya jika X lebih kecil dari C. Kemudian, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta X lebih besar dari 0, sehingga untuk semua X elemen A, nilai mutlak X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Sehingga berdasarkan 4.3.1 diperoleh limit F untuk X mendekati C dari arah kanan sama dengan L. Lalu,
untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap x elemen A, nilai mutlak C kurang X lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, jika mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Sehingga berdasarkan definisi 4.3.1 diperoleh limit F untuk X mendekati C dari arah kiri sama dengan L. Dengan demikian, limit F untuk X mendekati C dari arah kanan sama dengan L sama dengan limit F untuk X mendekati C dari arah kiri sama dengan L. Lalu pembuktian keduanya dari 2 ke 1 berdasarkan definisi 4.3.1 dan limit F untuk X mendekati C dari arah kanan sama dengan L sama dengan limit F untuk X mendekati C dari arah kiri diperoleh untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen A mutlak X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Atau untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen A mutlak C kurang X lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Karena mutlak X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta dan mutlak C kurang X lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, sehingga mutlak X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta. Kemudian, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen A, mutlak X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Maka diperoleh limit F untuk X mendekati C sama dengan L. Dengan demikian, teorema 4.3.3 terbukti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk kritik saran yang membangun, silahkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.